Saya juga sampai sini ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting di clustering untuk membedakan antara clustering dengan klasifikasi. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti ini X1, ini X2, lalu di sininya adalah clustering. Misalnya hasil clustering yang pertama. Datanya, lalu misalnya hanya ada 5 data. Lalu hasil clustering, misalnya saya clustering jadi 2 ya, misalnya 0, 0, 1, 1, 0, misalnya seperti ini. Lalu kalau saya menjalankan clustering yang dengan parameter yang berbeda atau clustering algoritma berbeda, lalu misalnya di sini adalah 2, 2, 3, 3, 2, maka perlu dipahami bahwa hasil clustering 1 dan clustering 2 sama. Ya. Jadi kalau ini adalah nomor data gitu ya. Nomor data ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari clustering yang pertama, hasil pertama ini berarti kan di cluster pertama ada data 1, 2 dan data 5 kan? 1, 2, 5. Lalu clusternya dinamakan cluster 0. Yang masih hasil clustering pertama di sini. Yang masuk cluster berikutnya adalah ini data 3 dan 4. Nah, 4 ini kan cluster 1. Nah, di hasil clustering yang kedua kan juga sama. 2, 2, 2. Berarti yang masuk satu cluster adalah data 1, 2, dan 5. Ya, cuma namanya aja labelnya berbeda. Di sini 2 gitu. Tapi dan ini 3. Tapi mana yang masuk satu kelompok, mana yang dia beda kelompok sama persis. Ya, sama persis. Nah, ini makanya ini berbeda dengan klasifikasi. Kalau di klasifikasi misalnya ini klasifikasi bukan clustering nih, misalnya klasifikasi K 0 0 1 1 0. Nah, 0 dan 1 ini tidak bisa ditukar. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kalau di clustering kan boleh ya. Ini kita sebut cluster 1, ini cluster 0. Sama saja siapa yang dimasuk di cluster ini, siapa saja yang masuk di cluster ini. Tapi kalau klasifikasi kita tidak bisa merubah itu. Kalau 0 saya rubah jadi 1, 1 jadi 0, dan 0 menyatakan misalnya positif, misalnya negatif corona, 1 adalah positif corona. Kalau saya balik, nah prediksi kena corona jadi tidak kena corona jadi tidak kena corona, seperti itu. Nah, itulah yang membedakan kemudian antara clustering dengan klasifikasi. Kalau di clustering label-label ini 012 ini hanya sekedar label cluster yang ini aja kita bisa rubah-rubah gitu. Bisa kita nanti namakan ini misalnya cluster pelajar, ini cluster misalnya ibu rumah tangga, ini cluster misalnya para pekerja dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung hasil interpretasi dari setiap clusternya. Tapi kalau di klasifikasi, kategori yang digunakan itu fix, tidak bisa dirubah-rubah seperti itu. Nah, ini kemudian memperjelas perbedaan antara clustering dan klasifikasi. Oke, sebenarnya kita bisa kemudian, walaupun tadi datanya adalah 4 variabel ya, 4 variabel, kita bisa kemudian memplot ya, memplot untuk sedikit mendapat gambaran saja. Cuma saya harus jelaskan di sini bagaimana kita memplot 4 variabel gitu. Nah, kita bisa menggunakan dimensional reduction. Dimensional reduction ini termasuk bagian dari EDA, apa yang dibahas di exploratory data analysis. Dan saya perlu menjelaskan bahwa dimensional reduction itu ada banyak algoritmanya, tergantung keperluannya apa. Ada dimensional reduction sekedar untuk mengurangi komputasi, nah itu bisa pakai metode seperti random indexing. Tapi untuk keperluan kita di sini, lalu nanti ada macam-macam lagi, saya tidak bahas dulu. Lalu ada lagi misalnya keperluannya untuk visualisasi. Nah, jika dimensional reduction-nya digunakan untuk visualisasi, maka kita memerlukan transformasi atau proyeksi data yang dia bersifat affine. Apa itu affine? Di matematika, di geometri ini dipelajari, yaitu pemetaan atau proyeksi di mana sedemikian sehingga, ya mudahnya gini. Nah, misalnya ini adalah Kartesian 3 dimensi ya, 3 dimensi seperti ini X, ini Y, ini Z, seperti ini. Lalu saya punya data di sini, misalnya A dan B yang agak jauh, lalu saya punya C yang agak dekat dengan B. Nah, kalau ini saya proyeksikan ke sumbu X, Y, A, lalu di sini adalah A aksen berarti ya, ini C aksen, B aksen di sini, maka yang jauh tetap jauh, yang dekat tetap dekat. Nah, ini adalah salah satu sifat dari
fine transformation di sini. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan topologi dari datanya, bagaimana datanya itu kemudian tersebar. Nah, di dimensional reduction technique di machine learning ada yang kemudian cocok untuk visualisasi. Nah, ada algoritma yang sangat terkenal untuk ini, state of the art-nya adalah sebenarnya TSNE. Ya, ini digunakan untuk kemudian nanti menggambarkan data di scatter plot-nya yang bisa cerita bagaimana geometrinya, topologinya di dimensi tinggi itu seperti apa. Dia mencoba mempertahankan. Dia buka di situ nanti ada yang namanya manifold dan lain sebagainya, tapi saya tidak bahas di sini. Tapi sayangnya ini adalah computational complexity-nya besar. Lalu kemudian timbullah metode baru, UMAP. Nah, itu yang saya gunakan di sini. Ya, dia pada dasarnya adalah pengembangan dari TSNE, cuma kompleksitas dari komputasinya lebih baik daripada TSNE. Nah, dengan melakukan ini, maka kita lihat di sini, oh ya, kita bisa lihat, oke, hasil clusteringnya cukup baik. Ya, antara yang merah lalu ini di layar semoga cukup jelas. Nah, paling ini nih yang agak out of place gitu ya, seperti itu. Tapi secara umum kita lihat hasil clusteringnya cukup baik. Berikutnya kita akan membahas bagaimana kemudian kita akan mengevaluasi clusteringnya seperti itu ya. Nah, oke. Mudahnya adalah karena di algoritma kita tadi adalah menghitung jarak dari setiap data ke setiap centroidnya, lalu memilih mengassign suatu data ke centroid tertentu jika dia jaraknya paling minimal, maka kayak tadi ya, jadi seperti ini misalnya ini gitu ya, nah, kan gini kan, ini data-data kita, lalu ini centroidnya, saya contohkan 2 saja gitu ya. Nah, karena algoritmanya memang ingin mengoptimasi berarti kan bisa minimum, bisa maksimum. Tergantung permasalahannya, dalam hal ini adalah minimum. Karena algoritmanya ingin meminimumkan jarak dari setiap data ke centroidnya. Seperti ini, misalnya ini adalah D1, D2, D3, D4, D5, D6. Lalu ini misalnya D7, ini D8, dan seterusnya. Gitu ya. Maka mudahnya kita hitung saja jaraknya. Lalu kita rata-ratakan. Nah, jarak dari setiap data ke centroid ini ya, total jaraknya itu disebut sebagai inersia. Inersia. Di scikit-learn kita menyebutnya inersia. Nah, ya sudah, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengevaluasi hasil clusteringnya. Jadi inersia yang semakin kecil berarti adalah hasil k-means-nya paling baik seperti itu. Nah, ini perhatikan tapi ini ya, atau dengan kata lain ini berarti meminimumkan itu tadi ya, intra distance. Jadi di dalamnya saja, tapi inersia ini tidak memperhitungkan belum inter distance, jarak antar cluster. Untuk itu nanti kita punya evaluasi namanya silhouette coefficient, tapi kita belum ke sana dulu. Kita akan gunakan ini dulu, inersia, untuk melakukan evaluasi awal terhadap hasil clustering k-means-nya ya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah jangan sekali-kali menganggap nilai inersia ini seperti error. Ini kesalahan, salah satu kesalahan data scientist pemula adalah mengira ini inersia ini, nilai inersia ini, jarak dari setiap data ke centroid adalah error. Ini bukan demikian. Karena clustering tidak bisa kita samakan seperti klasifikasi. Ya, kita tidak punya kemudian ground truth atau nilai variabel targetnya. Kalau kita menganggap bahwa inersia ini adalah error, maka kalau saya punya data sebanyak misalnya 100, lalu saya clustering dengan jumlah cluster sama dengan 100, maka kemudian inersianya 0. Inersianya 0. Nah, kalau dianggap seperti error, maka ini adalah hasil clustering yang paling baik. Tapi kalau datanya 100, clusternya 100, sama saja seperti tidak mengcluster, tidak mengelompokkan. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menganggap nilai inersia ini sebagai error.